Sebelumnya situ aku buta. Contoh misalnya kita cinta Nabi, ya sudah nanti di akhirat kita akan bersama Nabi. Kalau kita cinta BTS bisa, ya sudah nanti kita akan dikumpulkan bersama BTS. Misal BTS. Iya. Dan itu diadab sama Allah. Tahu adabnya apa? Adabnya itu di Chibaku Tensei. Kalau dalam Naruto tuh benar, Chibaku Tensei itu jurusnya dari pain. Terus merasa kayak, ya Allah, suatu saat nanti kalau bisa ketemu, kalau bisa jadi istrinya kayak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji on Air, belajar Islam dengan cara yang asik, relevan, segar, dan tentunya penuh inspirasi. Saya Ayu Lestari yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan dengan obrolan yang bukan cuma relate sama kehidupan anak zaman sekarang, tapi juga dengan penuh makna insya Allah. Podcast ini merupakan program dari Laboratorium Dakwah yang berkolaborasi dengan mahasiswa KPI 2023 mata kuliah Media Multiplatform. Nah, tema kali ini kita cukup bikin kita mikir bareng ya, lebih mengenal Oval ketimbang Nabi. Wah, topik ini relate banget di kehidupan kita sebagai anak muda yang suka banget sama dunia hiburan K-popers. Tapi gimana ya posisi K-popers di hati kita? Apakah mereka menggantikan figur-figur Rasulullah? Nah, kita akan bahas dari dua sudut pandang. Yang satunya K-popers garis keras teman-teman, dan satunya dari dunia dakwah Islam, Masya Allah. Nah, untuk perkenalan dengan narasumber, kedua narasumber ini, yang pertama ada Mas Fahri. Halo Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Yang kedua ada Mbak Milan. Halo Mbak, Assalamualaikum. Mbak Ayu, Waalaikumsalam. Gimana kabar keduanya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio untuk kita berdiskusi bareng. Nah, untuk Mas Fahri ini merupakan mahasiswa dari BPI UIN Wali Songo Semarang. Juga Mas Fahri itu sebagai konten kreator. Wah. Dan Mbak Milar kini juga mahasiswa KPI yang garis keras K-popers. Waduh. Yuk, mari kita akan bahas. Sebelum kita ke pembahasan materi, saya mau tanya dulu nih ke Mbak Milar. Sebagai penggemar K-popers, siapa sih idola kamu, Mbak? Oke, jadi idola saya tuh stagnan ya dari 2017 ya 2025, yaitu Kim Namjoon atau RM dari BTS. Karena bukan hanya tampan, tapi dia juga apa ya, jenius lah, pinter banget. Makanya sampai sekarang masih suka banget deh. Nih, oke. Kalau dari Mas Fahri sendiri punya idol nggak sih, atau seseorang yang digemari? Aku sendiri suka Madrid, Mas Spurs. Juga bagus. Ya, waktu memang tahu di kalapmu suka babuk kalap mat ke kelas. Tapi aku suka banget Dewa. Terus juga dulu aku sebelum jadi pengasuh Majelis Taklim Al-Ulama itu kan sebetulnya tinggalan dari almarhum ayah. Jadi ketika ayah meninggal itu aku yang harus bertanggung jawab untuk ngajar dulu. Sebelumnya situ aku buta. Oh, mungkin nanti teman-teman Adito bisa tampilin ya video aku dulu ketika pakai lightstick terus oi. Ternyata pernah oi. Bayi aja pernah dulu. Waduh, pernah. Ternyata. Tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Terus abis jadi gantiin ayah, kemudian aku merasa aduh kok orang ngajar Al-Quran tak kayak gini, ya udah mati tinggalin kayak gitu. Oke, baik. Wah, ini teman-teman semakin seru ya obrolannya.
Nah, di segmen ini kita akan bahas tentang batas-batas mengidolakan dari sudut pandang Islam. Nah, saya akan tanya dulu nih ke Mbak Milan. Milan, pernah nggak sih kamu tuh merasa sampai over banget? Kamu ngerasa kayak punya kedekatan emosional sama salah satu penggemar K-popers? Maksudnya dalam misalkan Jaehyun dan lain sebagainya. Pernah nggak sih? Tentu aja pernah ya, apalagi waktu tahun 2020 itu kan masa-masa COVID, bener-bener rest di rumah terus, akhirnya tiap hari itu main V-Live, main Weverse, jadi kayak mantau idol semua yang ada di rumah, kayak poster-poster idol, terus merasa kayak ya Allah, suatu saat nanti kalau bisa ketemu, kalau bisa jadi istrinya, kayak itu memang agak konyol, cuma mungkin karena pada saat itu nggak ada kegiatan yang bisa dilakukan karena stay di rumah terus, akhirnya ya udah hiburannya tuh ya itu kayak menghalu dan sebagainya. Jadi memang pernah agak gila dan parah sih. Waduh, ini saya kok langsung tersadar dengan kata gila dan marah. Emang separah apa sih sampai misalkan haters mungkin di kolom komentar yang Mbak Milan ini berkata yang kasar atau negatif? Coba dong sharing-sharing. Mungkin kalau berkata kasar tuh enggak ya, tapi lebih tepatnya kayak jadi policingnya gitu. Iya, polisinya coba dong ceritain. Jadi waktu itu tuh kayak banyak gitu ya follower kayak gitu, jadi kayak sebagai army gadis depan kayak stay di Instagram balesin orang-orang yang nge-hate idol kita. Jadi tiap hari kayak kerjaannya main di Instagram, buka V-Live, buka Weverse, jadi ya muter-muter kayak gitu terus. Jadi ya sebenarnya banyak hal toksik yang saya lakukan waktu tahun 2020 itu. Separah apa sih coba Mbak Milan? Nah mungkin nggak parah banget, cuman itu saya udah parah ya, karena kayak menghalu terus ya pengen aja kayak ngobrol sama hal kayak gitu kan ya, ngobrol sampai seluruh hal ya, maksudnya ngobrol dari ini loh, dari fotonya yang ada di HP itu kan udah agak vision. Kalau ya karena kita seumuran. Parah, kayak senyum-senyum sendiri, itu aneh gak sih ya? Aneh ya. Itu termasuk parah. Oke, nih dari Mas Fahri. Mas Fahri kan tadi sudah mendengarkan ya dari Mbak Milan, bagaimana sih Islam itu mengajarkan kita tentang keseimbangan. Nah, keseimbangan dalam suatu mencintai. Nah, dalam Islam apa sih batasan-batasan kita sebagai seorang Muslim? Coba dong Mas Fahri. Oke. Kita harus tahu dulu bahwa sebetulnya semacam K-pop, kemudian segala jenis musik, kemudian juga segala jenis pertunjukan di dunia ini itu termasuk sebuah seni dan budaya. Dan seni dan budaya itu pasti tercipta dari cipta karya karsa dari manusia. Nah, maka dari itu Islam itu sebetulnya tidak melarang soal kesenian, termasuk musik atau tari ataupun pertunjukan yang lain. Dulu Nabi Muhammad itu pernah mengajak Sayyidah Aisyah untuk nonton bareng nobar suatu pertunjukan tari perang yang dilakukan oleh orang-orang Habsyi. Dan Rasulullah nggak melarang, kamu jangan lihat, enggak. Kenapa? Karena Islam itu memang mau akomodir seni. Karena Allah itu Allahul Jamil yuhibbul jamal. Allah itu zat yang indah dan menyukai keindahan. Tapi tetap ada batasan-batasan yang harus kita jaga. Seni diperbolehkan selama satu, dia tidak mengandung unsur kemusyrikan. Misalnya menjadikan BTS bagi agama misalnya. Dulu ada kan medsos yang sekarang nabi saya adalah K-pop, Kim In Jun atau siapa gitu. Itu yang nggak boleh menjadikan kemusyrikan. Kemudian ada unsur kemaksiatan di situ. Contoh, ada orang yang suka Jihyo. Tahu ya Jihyo ya, Twice ya. Tapi dia sukanya itu bukan karena suaranya, tapi mohon maaf karena bentuk tubuhnya. kena seksi kah? Ya seperti visual. Iya, kalau seperti itu maka itu tidak boleh. Jadi selama tidak ada unsur kemusyrikan, tidak ada unsur kemaksiatan, dan juga tidak sampai melalaikan kita kepada Allah, itu nggak apa-apa. Ya kalau sampai kita ngefans sesuatu, entah itu K-pop, entah itu bola, entah itu musik-musik yang lain, tapi kalau sampai melalaikan kita kepada Allah, itu yang
Kalau dari Mbak Mila sendiri sampai menjadi penggemar itu pernah nggak sih melalaikan Allah? Atau misal pernah nih kayak suka dari fisiknya yang seksi atau mungkin yang termaju six pack biasanya kan cewek-cewek seperti itu. Coba dong ceritain. Kalau itu nggak munafik ya. Nah bener kan ya. Gimana kalau idol cowok itu kan pasti ya visual yang jadi pasar utama kayaknya sih ya. Beberapa poppers cewek pasti pernah ada di saat seperti itu, dan bahkan mungkin sisi negatifnya tuh sampai kayak mana sholat. Mohon maaf ya, itu Judy pernah sampai seperti itu karena kayak stay terus di Feel Live atau di Weverse kayak nunggu notif dari idolnya, nunggu ini, nunggu itu. Jadi kayak lalai sama sholat kayak gitu lah. Oke, itu zaman waktu dulu atau sampai sekarang nih? Dulu, udah sekarang teman-teman sudah. Kayak itu. Baik nih teman-teman, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang kontra-kontra K-popers. Nah, ada salah satu fenomena tentang skandal. Waduh, ini gimana ya tentang fenomena skandal, yakni dari Kim Saeron dan Kim So-hyun. Banyak fans yang tetap membela mereka nih mati-matian meski ada fakta yang jelas. Saya sendiri ini juga sudah riset di berita. Wah, ini emang ternyata sememanas itu. Oke, ini dari pandangan Mbak Milan terlebih dahulu. Gimana coba Mbak? Mungkin kalau yang terjadi sekarang ya, meskipun banyak orang yang mencoba untuk cancel culture dari Kim So-hyunnya, tapi tetap saja banyak fansnya yang tetap mendukung, karena bagaimanapun kan ini Kim Saeronnya kan udah meninggal ya, jadi sebenarnya jadi kan kita hanya bisa tahu dari pihak-pihak keluarga Kim Saeron, dan juga dari pihak Kim So-hyun pun masih kurang jelas. Cuman ini memang kasus yang agak gila, cuma karena berhubung saya nggak terlalu suka mereka, nggak terlalu ngikutin mereka bagaimana, jadi sepengalaman saya membela idol yang terkena skandal sih alhamdulillah nggak pernah ya, karena masih dibukakan matanya oleh Allah. Alhamdulillah gitu ya teman-teman. Jadi masih bisa lah melihat kalau yang benar yang mana dan yang salah yang mana. Jadi selama hidup ini kayaknya alhamdulillah nggak pernah membela idol mati-matian. Cuma kalau lihat ya di media sosial, memang banyak banget orang-orang yang membela idol kayak membela agamanya. Sampai mati-matian gitu. Mati-matian banget. Iya, di Kalau komentar masih kirim karangan bunga, masih kirim kayak hadiah buat support idolnya, meskipun idolnya itu kan skandalnya luar biasa, agak mengerikan tuh. Ih, ngeri banget ya teman-teman. Oke, ini dari sisi Mas Fahri. Bagaimana sih kita sebagai seorang muslim itu harus bersikap ketika seseorang itu salah? Namun, apakah kita harus tutup mata karena kita terlalu menyukai? Kalau coba. Oke. Di dalam Islam, kalau kita melihat kemungkaran, itu kan kita tahu semua lah. Kalau kita bisa merubah pakai tangan, kita rubah pakai tangan. Kalau kita bisa rubah pakai lisan, kita pakai lisan. Kalau kita nggak bisa pakai kedua itu, jauh atau kita nggak kenal sama sekali, mungkin kita bisa pakai jalan yang terakhir, yaitu hati. Nah, kalau orang sudah ngefans terlalu fanatik banget, itu pasti dia tidak bisa membedakan mana lagi yang buruk, mana yang baik. Ya, contoh sebelum saya ke K-pop ya. Ya. Siapapun pilihan politik kita di Pilpres kemarin, entah itu mau Prabowo, entah itu Anies, entah itu Ganjar, mau mereka salah seperti apapun, kalau kita sudah fanatik, pasti kita akan jebol mereka. Bener banget. Iya kan? Iya. Kemudian ketika lawannya ini ada kesalahan sedikit saja, itu pasti langsung akan diserang habis-habisan. Karena apa? Karena sudah terlalu fanatik terhadap orang yang kita idolakai. Nah, di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Sebagian orang ada yang mengidolakan seseorang jauh melebihi cintanya dia kepada Allah. Jadi sangat-sangat miriskan. Padahal dalam hadis Nabi itu diceritakan bahwa almar'u ma'a man ahabba. Seorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Contoh misalnya kita cinta Nabi, ya sudah nanti di akhirat kita akan bersama Nabi. Kalau kita cinta
BTS bisa. Ya sudah, nanti kita akan dikumpulkan bersama BTS besar. BTS-nya BTS. iya, BTS-nya masuk ke mohon maaf neraka. Ya sudah, sing join. Kira-kira gitu. Nah, bagi penggemar beratnya dia pasti akan bilang begini, Iya. ngapain aku harus risau, kan yang tak idam-idamkan selama ini di dunia aku bisa bareng sama BTS. Ini kira gak bisa sama-sama loh di neraka sih, ya apa-apa Tiga itu ya. sama-sama. Sengeri itu sebetulnya. Cuman hadis itu almarhum anak seorang itu bersama orang yang dicintai itu nanti tetap di diaudit sama malaikat. Contoh gini, apakah kamu itu sebetulnya lebih cinta Nabi atau cinta BTS misalnya? Nanti akan diaudit malaikat. Iya. Kamu tahu siapa orang tua siapa namanya BTS satunya? Taehyung. Kamu tahu semua personel BTS, dia bisa nyebutin Taehyung lah, inilah bisa. Terus kamu tahu kapan tanggal lahir dari dia tahu. Kamu tahu jadwal manggungnya kapan aja tahu. Tapi ketika giliran malaikat tanya, kamu tahu kakek Nabi namanya siapa? Dia nggak bisa jawab. Kamu tahu siapa anak-anak Nabi itu jumlahnya berapa? Ada yang cowok berapa, yang cewek berapa? Dia nggak bisa jawab. Ya sudah, nanti sama malaikat auditnya menghasilkan keputusan, oh dia ternyata lebih suka BTS daripada. Ya sudah, masuk kepada sama-sama widik dasar. Itu sih. Nah, kemudian fanatisme yang berlebihan itu juga diterangkan dalam Al-Quran itu, wala taqfu ma laisa laka bihi. Kamu itu jangan sampai mengikuti role model yang kamu itu nggak tahu tentang dia secara langsung, secara pasti. Ya, kita mendukung idola kita sampai sefanatik itu, dia melakukan kesalahan, tetap kita dukung, tetap kita support, itu akan menimbulkan efek yang buruk pada diri kita. Mungkin kita bisa menjadi orang yang lugu seperti dia, atau mungkin kita akan menjadi buta atau tutup mata akan kebaikan-kebaikan orang lain. Kenapa? Karena dia itu idola kita. Seperti tadi, ketika sudah masuk di tahun politik kan orang menjadi buta semuanya. Pokoknya kalau udah junjungan saya, idola saya yang mengatakan saya akan percaya. Ya, sepanatik itu ya ternyata tuh. Oke, nah kalau dari pandangan Islam lagi nih, misalkan dari penggemar K-pop atau K-popers itu sampai operasi plastik untuk mempunyai wajah yang sangat mulus, itu juga bagaimana? Itu kan sama aja kita merubah dari fisik diri kita sendiri, guys. Beberapa orang Korea, nggak cuman yang fans K-pop doang, itu kan memang suka banget sama oplas. Yes, benar. Sebetulnya oplas itu diperbolehkan sebetulnya dalam rangka satu untuk pengobatan, ya kedua untuk mengganti wajah kita apabila ada kekurangan. Contoh misalnya mohon maaf ini ketika lahir dia kepalanya peang, ada kan beberapa, nah terus dia operasi plastik nggak apa-apa. Tapi kalau operasi plastiknya itu hanya untuk menyamai orang yang dia sukai, ataupun nggak usah gitu deh, untuk menjadikan duitnya lebih cantik lagi, lebih ganteng lagi, itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Apalagi kalau dia memang meniru satu orang doang nih. Misalnya ada orang suka Jisoo, ya kan? Wah, Jisoo ini mukanya estetik banget, atau kayak Kak Jisoo nih. Kemudian dia operasi plastik seperti itu. Nanti di akhirat dia akan ditanya, ya wailata lam attakhid fulanan khalila. Ya Allah, aku menyesal banget kenapa aku mengambil si Jisoo ini sebagai role modelku. Aduh, merinding. Iya, itu ada di Quran, itu ada di surat Al-Isra. Kemudian laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani. Jisoo ini sebetulnya telah melalaikanku dari dzikir kepadamu, ya Allah. Ya Allah, waduh tertampar. Ya, ba'da ja'ani, setelah dia mendatangi pikiranku, aku menjadi ngefans banget sama dia, terobsesi sama dia, kemudian sampai menjadikan wajahku sebagai mirip dengan dia. Seperti itu.
Oke, nah ini kembali lagi ada suatu fenomena LGBT atau ngesip idol cowok sama cowok. Nah, cewek sama cewek juga itu bagaimana sih tanggapan dari Mbak Milan dulu deh? Gimana Kak? Sebenarnya kalau nge-ship kayak PXP atau TXG itu sebenarnya gak sih serem sih, karena itu udah apa ya, salah satu hal yang sudah dinormalisasikan oleh banyak K-popers, mau dari boyband mana, mau dari ke grup mana, itu udah biasa. Jadi sampai sekarang tuh masih, bahkan kayak mungkin karena saya juga salah satu orang yang suka baca novel di Wattpad, itu banyak banget kayak cerita-cerita antara idol cowok ini sama idol cowok ini. Apalagi kan sekarang kan kayak negara Thailand itu kan udah banyak film kayak BXP gitu kan. Akhirnya kan ya akhirnya ya masyarakat Indonesia yang awalnya mungkin menganggap bahwa itu sebagai hal yang tabu, ini ya udah itu biasa aja sekarang. Jadi fenomena itu masih banyak banget sampai sekarang. Apalagi kalau sebenarnya kalau kita berselancar di media sosial kayak lihat aktivitas K-popers pasti banyak. Cuman alhamdulillahnya banyak, alhamdulillah saya nggak pernah nge-ship idol cewek sama cewek atau cowok sama cowok, karena kayak apalah cici banget ya deh. Aneh ya, itu kan bukan kayak bukan kodratnya ya, bukan alamiahnya tuh nggak kayak gitu. Jadi ya sebenarnya itu hal yang normal, bukan dinormalkan oleh banyak orang. Udah menjadi kayak budaya nggak sih dinormalisasikan? Kalau dari pasangan Mas Fahmi sendiri bagaimana? Di dalam Islam, LGBT tidak cuma di Islam doang, di semua agama. Iya, itu sangat-sangat dilarang, ya, sangat-sangat dijauhiskan. Bahkan dulu ketika zaman Nabi Lut, ya, itu kan kaumnya namanya itu kaum Sodom, ya, kaum Sodom. Ketika ada cowok, dia itu suka cowok, cewek suka cewek, dan itu diadab sama Allah. Tahu adanya apa? Adanya itu di Shibaku Tensei. Kalau dalam Naruto tuh benar, Shibaku Tensei itu jurusnya dari pain, ya. Jadi tanah ketika ada cowok yang mohon maaf tusuk lewat belakang dan cewek yang sedang ya sama pasangan sama ceweknya itu sedang melakukan hal seperti itu, tiba-tiba tanah diangkat ke atas, kemudian diremukkan di atas seperti Shibaku Tensei. Nanti editor bisa tampilin gambarnya. Kemudian setelah diremukkan di atas, kemudian dibalik dan dibujamkan lagi ke bumi. Itu ada bagi kaum yang melakukan hal seperti itu, ya, LGBT. Saking mengerikannya, betul ya. Nah, di Islam itu untuk menghindari hal seperti itu, Rasulullah kan sebetulnya sudah mewanti-wanti banyak hal kita. Seperti hanya kalau ada seorang pemuda yang sudah cukup usianya, kemudian sudah cukup mental dan fisiknya, hartanya, itu dianjurkan untuk segera menjadi perempuan. Siang perempuan juga gitu. Apabila ada orang tua yang punya anak perempuan sudah muda, sudah siap, segera dicarikan laki-laki. Kenapa? Kalau nggak dicarikan, nanti akan terpapar konten-konten di medsos, dia ikut, yang cowok ikut muslai, cewek ikut TW, dan akhirnya terjadilah penyimpangan seperti itu. Wah, ini sangat menarik sekali ya. Kalau misalkan dari pandangan, pernah nih saya mau tanya dong sama Mas Fahdi dan Mbak Mila. Pernah nih teman saya itu suka sekali melihat konten-konten atau video-video Thailand gitu. Kadang cewek kan kayak suka sesama cewek. Misalkan kan kalau film drakor masih oke lah, aman gitu. Nah tapi ini film-film Thailand gimana sih pandangannya? Apakah itu boleh asalkan wajar atau seharusnya tidak diperbolehkan gitu? Karena itu kalau kita mengonsumsi terus-menerus kan otak kita jadi ya kurang baik. Oke. Ketika kita melihat sesuatu dan itu terus-menerus berulang-ulang, itu akan menjadi sugesti kepada diri kita. Ya, jadi ketika kita melihat sesuatu, satu, kita harus siapkan filter kita dulu, ya. Filter pertama jelas filter iman, kemudian filter kedua adalah filter moralitas.
Kemudian filter ketiga adalah hukum yang ada di Indonesia. Jadi ketika keimanan kita sudah memperbolehkan, terus kita melihat moralnya juga nggak apa-apa sih, hukum juga tidak melarang kita untuk mengkonsumsi itu, maka itu nggak apa-apa. Tapi kalau dari filter imannya saja sudah salah. Contoh kita melihat film Thailand, di situ ada Lady Boy. Tahu Lady Boy ya? Tahu. Cowok yang berpakaian seksi banget kayak cewek, dan memang kelihatan cewek sebetulnya. Itu kalau kita sudah punya filter itu pasti akan biasa aja deh, biasa aja, nggak bakal tertarik ke sana. Cuman kalau orang yang nggak punya filter mungkin akan jadi gitu, kayaknya seru juga sih, terus dia makal di perawat dan lain-lain sebagainya. Tapi yang harus diperhatikan yang kedua adalah kalau kita melihat hal seperti itu, baik itu film Thailand ataupun tipe ataupun apa yang lain, itu tentang batasan aurat nih. Ya misal kemarin lewat di beranda saya postingan dari Hesti, Bunda Hesti itu yang ya tahu kah? Dia kan memparodikan bahwa si aku lupa namanya, Lisa Blackpink itu kan dia, mohon maaf gak pakai celana yang bagus, diparodikan oleh beliau sehingga itu menjadi viral. Iya jelas ya. Iya betul sekali. Pakaian macam apa itu sudah? Nah kalau orang yang die hard cinta mati sama siapa tadi namanya, Lisa Blackpink, itu mungkin saja bisa ikut. Bisa sampai begini gak sih? Iya kan? Iya. Terus mungkin LGBT-nya juga nanti bisa ikut-ikut, atau yang lain kayak hal yang ini bisa ikut. Iya. Jadi harus ada filter. Ya filter iman, filter hukum di Indonesia apa nggak boleh, terus juga filter moral. Oke, tuh baik teman-teman, dari Mas Fahri itu saya akan meng-highlight bahwa kita sebagai seorang muslim juga harus mempunyai filter. Yakni yang pertama ada filter iman, lalu yang kedua ada filter di Indonesia itu bagaimana gitu, hukum-hukumnya itu bagaimana. Oke baik, kita akan lanjut ke Mbak Milan. Mbak Milan sebagai penggemar K-popers garis keras, ini ada nggak sih hal-hal positif yang Mbak dapat dari K-popers ini? Tentu saja banyak ya, karena semasa masih aktif menjadi ARMY garis keras itu sering ada event kayak penggalangan dana, terus waktu ada kayak birthday event dari idolnya juga ada penggalangan dana, terus ada nanam pohon. Jadi kayaknya karena saya kan tinggalnya di desa ya, jadi nggak bisa kayak meet up sama K-popers yang lain, sama teman-teman ARMY yang lain. Jadi di sana ya kayak ikut penggalangan dana, terus kayak kebanyakan sih penggalangan dana itu ya, karena bener-bener solidaritas dari fans K-pop itu emang hebat banget emang kayak kalau ada bencana ini terus langsung ada penggalangan dana, itu bener-bener mereka tuh nggak ada yang namanya eman, jadi bener-bener jor-joran gitu bahasanya. Jadi itu salah satu hal yang paling bersyukur sih, dan juga relasinya banyak karena ada di dunia K-pop kayak teman-teman saya tuh banyak yang dari luar negeri, terus akhirnya kayak banyak kenalan dari mana-mana, dari luar Jawa, luar negeri. Terus itu banyak sih sebenarnya hal baik nih. Nah itu ya teman-teman, jadi kita juga bisa mengambil sisi positifnya gitu teman. Baik, kalau dari Mas Fahri sendiri, pernah gak sih merasakan menjadi fans yang tetap positif dan tetap di jalan Allah yang benar, itu bagaimana? Balik lagi karena saya fans Madrid. Ya. Itu alhamdulillah Madrid ini bantu saya buat menjaga bangun subuh saya. Ya. Jadi karena Madrid mainnya jam 3, mau nggak mau saya harus bangun. Ketika bangun saya harus, akhirnya saya wudhu dulu. Masya Allah. Iya. Kalau nggak ada Madrid mungkin aku akan malas untuk bangun jam 5 atau setengah 6, mungkin kayak gitu ya. Jadi Madrid ini betul-betul seperti motivasi untuk bangun di waktu malam. Tapi yang nggak boleh kita skip itu kalau ada subuh, ada itu kita harus sholat dulu baru nanti nonton Madrid lagi. Dan
Banyak sih sebetulnya hal-hal positif kalau kita ngefans orang lain, tapi tadi ya intinya ingat harus menjaga dari hal-hal yang berbau kemusyrikan, menjaga hal yang berbau maksiat kayak tadi maksiat, kemudian buat aurat dan lain, serta menjaga dari terlalu fanatik. Kayak misal nih ada mahasiswa yang dia itu dikasih ortunya uang untuk bayar UKT, tapi dia malah gunakan itu untuk beli merchandise resmi. Waduh, itu juga mahal banget. Ini belakang nih. Waduh, kata gini resmi. Jadi itu juga mahal ya ternyata. Ini pakai baju mat gini nih. Apalagi kalau misalnya sampai bisa nonton ke luar negeri, tapi sebetulnya dia nggak punya uang untuk dibela-belain nendang pintu di orang tua dan lain-lain tuh ya, kayak yang penting boleh silakan, no offense, dijaga tadi moralita. Oke, Masya Allah, ini luar biasa banget ya, sangat insightful. Oke, ini terakhir sebelum kita closingan dari Mbak Mila sama Mas Fahri, coba kesan pesannya untuk anak muda, misal Mbak Mila nih yang alumnus atau alumni dari K-popers garis keraso, itu gimana sih pesan-pesan untuk anak muda agar untuk menyukai sebagai K-popers tapi tetap berada di jalan Allah? Oke, dari saya sih singkat aja ya, karena pesan-pesan seperti ini kayak udah banyak disampaikan oleh banyak orang. Kemudian pesan-pesan untuk anak-anak muda yang lain, kalau kita ngefans sama idol ya mbok ya jangan di-ship-shipin ya, cowok sama cowok, cewek sama cewek. Dan tentu saja kita harus punya prioritas utama. Maksudnya kita ngefans boleh, tapi kita tetap harus menjalankan kehidupan kita. Realitas kita tuh sebenarnya apa? Jadi dunia kita nggak hanya ada di dunia halu dan dunia media sosial. Masya Allah. Jadi harus realistis, kalau nggak bisa beli merchandise ya udah nggak usah ya udah kita fans dari kuota saja. Oke, baik. Nah, itu pesan dari Mbak Mila. Terima kasih ya Mbak Mila. Ini sangat menginspirasi dan insightful sekali. Oke, baik, kalau dari sisi Mas Fahri sebagai seorang konten kreator dakwah, sebagai generasi muda juga nih, sebagai apa nih? Bagaimana sih Mas? Sebetulnya di Islam itu ada role model yang wajib kita ikuti, harus kita ikuti, yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita sebetulnya ngefans Nabi aja itu udah cukup untuk role model kita. Kalau kita bicara role model ya, apa yang harus kita ikuti? Misalnya kisah cinta beliau, kemudian kisah perjuangan beliau dari kecil, sampai cara beliau membangun masyarakatnya. Itu merupakan role model yang bisa banget kita ikuti, dan contoh yang paling bagus sih selama ini untuk ukuran manusia.